maka masuklah surgaku karena kasih sayang dan welas asih. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar dan pemirsa setia di channel kami yang sangat kami cintai, kita mengawali di bulan Ramadan ini tentu 21 episode setiap tahun, dan spesial untuk tahun ini kita akan membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan bisa menemani sore Anda dan persiapan untuk takjil dan buka puasa di sore hari. Mudah-mudahan pukul 16.00 cukup waktu 10 menit Anda duduk di teras rumah dan atau di dalam kamar sebelum menyiapkan takjil untuk Anda dan keluarga Anda semua. Al-hikmatul ula min alamatil i'timadil alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Maka salah satu tanda-tanda manusia bergantung pada amalnya adalah ketika mereka terlihat atau tampak kurangnya ar-roja, kurangnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, inda wujudiz zalal, ketika mereka berada di dunia yang fana ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, amal dan ketetapan Allah tidak ada hubungannya. Amal kita sholat, kita zakat, kita puasa, ini adalah melaksanakan perintah. Amal kita, ketaatan kita tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka kita nanti di akhir. Maka dari itu ini penting sebagai fondasi amal kita. Jangan pernah kita semua mengandalkan dan bersandar kepada amal kita. Maka suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bercerita dalam hadis qudsi, lan yudkhilal jannah al-abd amaluh, tidak akan masuk surga seorang hamba itu dengan amalnya. Tidak ada satupun seorang hamba masuk surga karena amalannya. Maka amalan sama sekali tidak ada hubungan dengan surga atau neraka kita. Amalan-amalan kita tidak ada hubungannya, ketaatan kita tidak ada hubungannya dengan nasib kita di akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kursi dikatakan udkhulul jannata bi rahmati, maka masuklah surgaku karena kasih sayang dan welas asih. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berpuasa bukan karena kita sehat. Hari ini kita berpuasa bukan karena kita panjang umur, bukan. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa bukan karena kita rajin olahraga. Keliru. Banyak orang yang rajin olahraga nyatanya juga mati muda. Maka hal-hal yang demikian harus menjadi fondasi amalan kita. Jangan pernah mengandalkan amal. Jangan pernah membanggakan amal. Jangan pernah mempertontonkan, na'udzubillah, apalagi mempertontonkan amal. Maka amal itu, amal-amal yang kita lakukan, sholat kita, sujud kita, rukuk kita, ya, puasa kita, zikir kita, itu adalah kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik yang disampaikan di dalam Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari karangan Al-Allamah Syekh Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ada sebuah ayat di surat An-Nahl ayat ke-32. Udkhulul jannah, ayat atau ayat ke-16. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Lalu bagaimana? Ada sebuah redaksional dalam Al-Quran yang dikatakan, wahai manusia,
masuklah surgaku dari apa yang kalian lakukan di muka bumi, dari semua amal kalian. Maka Syekh Said Ramadan Al-Buti menegaskan bahwa kalimat ini adalah kalimat satu arah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dibaca dari dua arah. Apa maksudnya? Tidak boleh kemudian hamba itu GR karena ayat ini, maka mereka berbangga untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal-amalnya. Tidak. Maka ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah satu arah kalimat dari Tuhan kepada hambanya. Dan bima kuntum ta'malun dalam ayat ini adalah bagian dari kasih sayang, fadilah, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita menganggap amal kita itu penting. Idzan fala yajuzu an tatasawwar annaka tastahiq. Maka jangan pernah engkau membayangkan bahwa engkau punya hak untuk surga. Jangan pernah engkau membayangkan bahwa engkau punya hak untuk menjadi kekasih Allah. Jangan pernah engkau membayangkan bahwa engkau punya hak atas apa yang menjadi amalmu. Misalnya kau melakukan sholat, lalu kau ingin rizkimu dilancarkan. Kau wiritan, ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak. Kau menuntut untuk kau segera kaya. Tidak. Maka Syekh, guru kami, mursyid kami, Syekh Rajab Subhidib mengajarkan kepada kita, kalau kita membaca surat Al-Waqiah setiap pagi, itu bukan soal kaya dan miskin, tapi wujud syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan bisa bangun pagi sudah luar biasa. Apalagi seandainya kita bisa bangun pagi diawali dengan rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi ketika kita bangun pagi, kita ditakdirkan sholat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih istimewa, lebih mahal dari kenikmatan semua. Karena orang yang terbiasa 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan ketenangan yang luar biasa, mendapatkan wisdom, high wisdom, kebijaksanaan yang tinggi yang tidak dimiliki orang-orang lain. Orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh diberikan kesempurnaan kesehatan oleh Allah. Adakah maknanya artinya ketika kita menaiki mobil yang mewah tapi badan kita sakit, hidung kita sakit, telinga kita sakit, jalan kita tertati-tati? Tentu tidak akan ada maknanya. Maka dari itu Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan stressing point atau garis bawah bahwa kalau beramal, beramallah. Amal kita adalah kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita. Maka kembali kepada Syekh Rajab Dib tadi, beliau mengajarkan kalau kau membaca Waqiah, jangan berharap ingin kaya, tapi bacalah Waqiah sambil mengangan-angan kenikmatan yang 1 hari penuh kemarin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, bukankah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid? Bukankah rasa syukur yang terus kita jaga, rasa syukur yang terus kita pugar akan dijanjikan oleh Allah ditambah manfaatnya, ditambah kenikmatannya, ditambah keberkahannya. Maka ibadahlah sebagai bentuk rasa syukur. Sujudlah sebagai bentuk rasa syukurmu. Uzkurullah zikran katsira. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Bukan atas hajat di dunia, tetapi
adalah wujud syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, di sore hari ini saya ingin menutup dengan nasihat dari Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Beliau mengatakan, min abghadil ibad, hamba yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila amalal akhirah, mereka yang mengamalkan amalan akhirat, ghardan min aghradid dunya, tujuannya adalah tujuan dunia. Maka beramallah, sholatlah, zikirlah, puasalah, karena bentuk dari wujud syukur kita dan melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah. Dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berharap, senantiasa bersandar untuk memohon welas asih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat berbuka puasa bersama keluarga. Jangan lupa memulai berbuka dengan yang manis-manis. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah min qalbin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.